Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself to you. My name is Ramadan. You can call me Adam. I'm majoring Islamic Education Department. I'm first semester. Today, I want to talk about Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan pernah dikemukakan oleh Profesor Penuh Tanaboro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Koisnadi Harja Soemantri yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dalam satu ruang budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas di pihak lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Nah, ketika berbicara ilmu pengetahuan dan teknologi, maka alangkah baiknya kita bahas peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, objektif, induktif, empiris dalam pikiran manusia. Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Sebagai contoh, biologi adalah ilmu pengetahuan. Ketika digunakan untuk menjadikan buah durian menjadi semakin besar dengan biji yang semakin kecil-kecil, ia adalah teknologi atau bioteknologi. Elektronika adalah ilmu pengetahuan. Ketika digunakan di dalam alat-alat sehingga antara orang-orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berbicara, ia menjadi teknologi telekomunikasi. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu jika pengetahuan dan cara kerjanya memenuhi norma-norma ilmiah. Norma-norma ilmiah tersebut adalah yang pertama, mempunyai dasar pembenaran, yang kedua bersifat sistematik, dan yang ketiga bersifat intersubjektif. Ilmu pengetahuan dan teknologi kini bukan lagi sekadar sarana bagi kehidupan umat manusia, tetapi telah menjadi suatu substansial. Iptek telah menjadi bagian dari harga diri, prestige, dan mitos yang akan menjamin survival suatu bangsa, prasyarat untuk mencapai kemajuan, progres, dan kedikdayaan power yang dibutuhkan dalam hubungan antara sesama bangsa. Dalam kedudukan yang substantif tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif, dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi kekuatan baik dalam arti positif maupun negatif bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Lompatan-lompatan kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi, teknologi telekomunikasi, dan informasi telah semakin memacu. Globalisasi berproses semakin cepat dan meluas ke segala aspek kehidupan. Salah satu implikasi globalisasi ialah berkembangnya suatu standarisasi yang sama dalam kehidupan di berbagai bidang. Negara atau pemerintahan dimanapun, terlepas dari sistem ideologi atau sistem sosial yang dimilikinya, dipertanyakan apakah hak asasi dihormati, apakah demokrasi dikembangkan, apakah kebebasan dan keadilan dimiliki oleh setiap warganya, bagaimana lingkungan hidup dikelola. Dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, tentu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang supaya kita mempunyai landasan dan lebih teratur dalam perkembangan zaman sekarang ini. Itu tadi bagaimana kita selalu terikat dengan Pancasila, bagaimana kita selalu terikat dengan pengetahuan, supaya kita tidak terlepas dari semua itu. Kita selalu mengikuti arahan-arahan daripada ilmu pengetahuan. Oke, sekian dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.